Di perkotaan itu sangat jarang menemukan pemuda yang ngarit panas-panasan setiap hari dan membersihkan kotoran sapi itu sudah sangat jarang ditemui. Akan tetapi karena di komunitas kami besarnya kekompakan dan besarnya tekad sehingga mematahkan rasa jijik dan rasa gengsi itu tadi. Perkenalkan, nama saya Rohmat Riyadi. Kami dari kelompok Tani Ngudi Makmur Sawangan. Kami untuk saat ini bergerak di bidang budidaya sapi, pengembangan po dan biogas. Ada awal mulanya mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Lahan di sini lahan kurang produktif ya, ada pohon bambu. Terus dari kelompok tani kami mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian berupa 1 paket pengolahan pupuk dan biogas beserta hewan ternak sekitar 12 ekor. Perawatan seperti pada umumnya ya, kami kalau pagi hari itu mencari rumput, kemudian siang hari membersihkan tempat pakan beserta memberikan pakan, kemudian beserta membersihkan area kandang. Anggota kelompok tani kami, jumlah anggota ada 33 orang. Manajemen pengolahan sapi beserta biogas ini menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati oleh musyawarah kelompok. Keuntungan sapi 80% untuk penanggung jawab atau pemelihara, sedangkan 20% untuk kas kelompok kami. Akan tetapi 80% itu bukan hanya memelihara saja, tetapi ada pengolahan limbah, pengolahan biogas, serta mempunyai tanggung jawab untuk kebersihan kandang. Perawatan harian itu kebersihan putar tempat pakan itu setiap hari, sehari itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan sore. Untuk kebersihan kandang, membersihkan kotoran kandang dan sisa-sisa makanan itu biasanya setiap hari 1 kali, dilakukan pagi hari. Dan untuk kebersihan area kandang seminggu sekali itu meliputi penyemprotan disinfektan untuk membunuh biang-biang lalat. Perkembangan sapi pada awal mula kandang ini berdiri ada sekitar 12 ekor. Setelah berjalannya waktu sekitar 1 tahun ada 3 ekor indukan yang beranak. Nah, itu dari jumlah dari 12 menjadi 15. Di sistem kelompok kami ada sebagian untuk breeding, ada sebagian untuk penggemukan atau fattening. Dan kalau untuk fattening itu kurang lebih 2 bulan, biasanya target maksimal 3 bulan. Kalau bobot sudah mencapai target, biasanya dibawa ke jagal. Kalau SOP baku mungkin belum ada ya Pak, cuman dari pengadaan hewan itu ketika hewan masuk kandang mungkin ada taksiran sekitar misalnya 2 kuintal misalnya. Nanti setelah dipelihara 1 bulan sampai 3 bulan itu ada perkembangan seperti apa, nanti bisa dibawa ke rumah pemotongan hewan. Di kandang ini unit pengolahan pupuk organik dan biogas itu ada divisi tersendiri, semacam sub kelompok tani seperti itu. Kami di pengolahan pupuk biogas itu ada sekitar kurang lebih 10 anggota yang menjadi pengurus atau tim. Pengolahan pupuk organik di tempat kami itu ada 2 macam, yaitu pemisahan antara pupuk organik padat dengan pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu setelah masuk ke dalam bak penampung itu ada proses aerasi, itu kurang lebih sekitar 14 hari. Nanti setelah amonia atau gasnya itu menghilang, bisa langsung dipakai untuk tanaman hortikultura dan sebagainya. Di kelompok kami ada saudara kami bernama Agung Yuli Darmawan. Itu beliau sudah cimpung di persapian itu kurang lebih 10-15 tahun. Jadi mungkin kalau di tempat kami ada pasar hewan Muntilan, itu pasaran Kliwon, itu beliau sering ke pasar. Ketika ada harga yang sekiranya bisa memberikan keuntungan, itu sapi itu dibeli. Sekitar 1 tahun ini
sapi yang untuk breeding yang sudah disembelih itu kurang lebih sekitar 20 ekor. Kelompok tani itu merupakan binaan dari Badan Penyuluh Pertanian atau BPP. Kami sering istilahnya koordinasi atau ngangsu kawruh ke kantor BPP tersebut. Bahkan sering dari BPP itu ikut serta dalam pertemuan di kelompok internal kami. Untuk pemberian pakan yang kami terapkan itu sehari sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan sore, itu dengan ketentuan pagi pakan rumput segar, siang rumput segar, untuk sore hari itu memakai comboran atau konsentrat. Di tempat kami menggunakan comboran yaitu limbah ampas tahu mix dengan konsentrat. Setelah ternak memakan comboran itu untuk malam hari sedikit diberikan pakan hijauan. Ya, namanya kami budidaya di hewan hidup itu kendala pasti ada ya Pak ya. Istilahnya contoh kecil, ketika kami membeli sapi di pasar, mungkin dari kami beranggapan bahwa sapi ini sangat prospek atau menguntungkan ketika dipelihara 1-3 bulan. Akan tetapi dengan karakter sapi yang masing-masing karakter itu ada kemungkinan dari prediksi kami ada pernah meleset sekali 2 kali. Untuk yang kendala ekstrim seperti kematian ternak, alhamdulillah dari kelompok tani Ngudi Makmur ini perawatan kesehatan dan kebersihan kandang sangat intensif, sehingga untuk terjadinya hal-hal yang membahayakan itu alhamdulillah tidak terjadi. Kelompok tani mungkin sedikit mempunyai keunggulan dan di bidang pengolahan budidaya sapi dan pengolahan pupuk ini mungkin menurut kami ada keunggulan di tempat-tempat lain. Di tempat kami yang pertama itu secara manpower atau pemelihara itu mayoritas ditekuni untuk kawan-kawan kami yang usia milenial, sehingga ketika usia milenial itu mereka akan sangat antusias untuk mencari, entah itu lewat dunia maya atau lewat sharing-sharing dengan komunitas, itu maksimalkan pemeliharaan ternak. Mungkin kalau di tempat-tempat lain itu terutama di perkotaan itu sangat jarang menemukan pemuda yang mau ngarit, berpanas-panasan setiap hari dan membersihkan kotoran sapi, itu sudah sangat jarang ditemui. Akan tetapi karena di komunitas kami besarnya kekompakan dan besarnya tekad, sehingga mematahkan rasa jijik dan rasa gengsi itu tadi. Harapan atau mimpi di kelompok kami itu karena memang kami dari mayoritas milenial itu biasanya mimpinya tinggi Pak. Kami bermimpi untuk kedepannya entah 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kami bermimpi di area kami ini menjadi walaupun dalam skala kecil menjadi tempat wisata edukasi. Harapan di budidaya sapi, sejauh ini kami merasakan biaya ongkos pengiriman lumayan menguras kantong. Harapannya mungkin dari dinas terkait memberikan alat transportasi untuk kelompok kami. Terima kasih. Mungkin bagi kawan-kawan pemirsa, ini sedikit paparan dari kami. Mungkin ada pemirsa yang belum jelas ataupun kepingin bareng-bareng belajar, karena memang kami juga masih tahap belajar, menghubungi saudara kami yang bernama Yuli Agung Darmawan dengan nomor WhatsApp 0857 0010 8946. Mungkin di beberapa hari yang waktu ada konten kreator dari sapi yaitu Setia Hermawan. Di kelompok kami mempunyai Agung Darmawan. Untuk kawan-kawan yang kepengen belajar bareng bersama kami mengolah pupuk organik yang berupa padat, cair, atau penasaran dengan biogas seperti apa, itu bisa ngobrol dengan saya sendiri, Rohmat Yadi. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa
subscribe dan like channel YouTube Jejak Rezeki. Mantap.